Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat di media sosial geger karena sebuah video yang menayangkan ceramah seorang ustadz terkemuka sedang berceramah tentang tema menggauli istri saat mengalami haid. Ustadz ini mengutip sebuah teks yang disebut hadis. Dalam teks ini diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kebutuhan seksualnya memuncak, sementara istrinya mengalami haid, beliau menyuruh istrinya mengikat kemaluannya agar tidak mengeluarkan darah. Dan melakukan hubungan seksual demi menghindari pergaulan seksual yang diharapkan. Kita tentu kalau menggunakan akal sehat pasti marah dan mengecam. Karena pertama, menurut akal sehat itu adalah sebuah ucapan yang tidak patut, ceramah yang bisa dianggap melecehkan Nabi, karena apabila tidak dikaitkan dengan Nabi pun tetap tidak pantas. Ceramah agama mestinya mendidik, mestinya menggambarkan kesucian marwah dan menjaga kehormatan. Tapi kalau kita boleh jujur, banyak ustadz yang cenderung menjadikan tema-tema berbau porno, tema-tema bernuansa erotisme menjadi andalan dan cara untuk mengundang penggemar, subscriber, dan pengikut. Dan kita juga perlu sadar, meskipun kita sakit hati, meskipun kita kecewa, meskipun kita mengecam ceramah yang cenderung mengeksploitasi seksualitas, apalagi mengatasnamakan Nabi, membawa istri Nabi, kita mesti sadar bahwa banyak sekali riwayat, banyak sekali teks-teks yang dianggap sebagai hadis oleh sebagian orang
atau sebagian umat yang dengan alasan adanya teks-teks tersebut maka dapat dijadikan sebagai bahan ceramah dan dijadikan sebagai tips syar'i untuk melakukan hubungan seksual saat istri mengalami haid. Itu artinya kita tidak hanya patut mengecam penceramah, ustadz yang menjual erotisme dan pornografi, porno aksi, porno diksi, tapi kita juga mempertanyakan mengapa seringkali panggung-panggung agama, mimbar-mimbar agama didominasi oleh agamawan-agamawan yang lebih mengutamakan tema-tema jorok, tema-tema asusila dalam ceramah, dalam dakwah, dalam tabligh. Kita juga mesti sadar, meskipun kita mengecam ceramah-ceramah itu, tapi hampir semua ceramah-ceramah itu didasarkan pada teks-teks yang dianggap sebagai hadis atau riwayat yang dianggap riwayat dari orang-orang yang terpercaya. Tidak hanya itu, teks-teks itu sebagian besar dianggap sebagai teks yang sahih karena diriwayatkan oleh orang-orang yang dianggap super jujur dan dimuat dalam kitab-kitab yang dianggap sebagai kitab paling otentik setelah Al-Quran. Kita akan terus mengecam, tapi kita tidak cukup mengecam ceramahnya atau mengecam penceramahnya, tapi kita juga harus mulai mempertanyakan mengapa banyak teks-teks yang dianggap sebagai hadis justru menjustifikasi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesakralan, kesucian, keagungan manusia termulia Nabi Muhammad SAW. Karena itu akal sehat harus tetap aktif. Kita tidak boleh meliburkan nalar hanya karena menemukan sebuah teks. Selama teks itu bertentangan dengan akal, bertentangan dengan aksioma, prinsip-prinsip yang meniscayakan kemuliaan seorang nabi, nabi termulia, nabi terakhir, nabi teragung yang menjadi prototipe dari manusia, maka teks banyak apapun, siapapun perawinya, harus difilter, harus ditolak, dan tidak boleh diperlakukan sebagai teks suci. Ustadz-ustadz yang mengumbar seksualitas demi menyuplai fantasi-fantasi liar para umatnya adalah pengamen-pengamen agama, bukan agamawan sejati, tapi orang-orang yang memburu rating, orang-orang yang menjadikan jumlah subscriber dan penggemar sebagai modal untuk mencari keuntungan material. Agamawan sejati adalah agamawan yang menjaga kemurnian agamanya, kemuliaan agamanya. Tak penting sepanjang apa jenggotnya, sepanjang apa jubahnya, sebesar apa sorbannya. Agama sejati adalah agama dengan akal sehat. Islam adalah agama yang selaras dengan akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.